Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada Idul Fitri, nggak ada kesempatan maaf-maafan seperti ini, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita umat Rasulullah, Allah kasih Idul Fitri, kesempatan halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan, saling meridhai. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan harus dirinci kalau meminta maaf, disebutkan saya melakukan ini. Tapi sebagian ulama lain mengatakan kalau sekiranya dirinci masalahnya makin rumit, nggak usah dirinci, cukup minta maaf secara global. Khawatir kalau dirinci disebutin akhirnya bukannya maafan malah berantem, saudara. Ngomongin nanti begini, bukannya maafan malah jotos-jotosan, saudara. Sebagian ulama mengatakan kalau sekiranya dirinci bikin makin rumit masalah, bikin makin susah, bikin makin bermusuhan, bikin makin marah, nggak usah dirinci, maaf-maafan. Allah Karim, Allah Rahim. Dikasih kita kesempatan Idul Fitri, saudara. Ulama kita menangkap kesempatan luar biasa ini, dibikinlah tradisi luar biasa, istilah yang bid'ah hasanah, istilah yang bid'ah tapi baik, halal bihalal, saling minta halal, saling minta ridha. Istilah ini diambil sekali lagi dari redaksi hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para syiban, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus daripada Masjid Serang yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kami Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Al-Jufri, dan begitu banyak habaib di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan melalui live streaming dan media sosial. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa fi hadhihi al-fursati al-mubarakah, la ansa an uhanni'akum bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العائدين والفائزين، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، زايدين لا منتقصين، راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مطرودين، مرزوقين لا مرحومين، وعلى طاعة الله أرحم الراحمين. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam acara halal bihalal.
Saya menarik di Masjid Serang ini, Masjid Serang, pakai istilahnya halal bihalal di meme yang beredar. Halal bihalal ini istilah yang secara substansi, secara makna mungkin ada dari zaman dulu di semua tempat di negara-negara umat Islam. Tapi secara nama, secara istilah, ini salah satu khas daripada Indonesia, saudara. Kalau di Hadramut kita tahunya uwat. Di negara-negara lain saya belum pernah dengar ada istilah halal bihalal. Di Saudi saya nggak pernah dengar ada halal bihalal. Di Yaman, di Malaysia, di Singapura, di negara lainnya, Pakistan, India, wallahu a'lam, saya belum pernah tahu ada istilah halal bihalal. Istilah halal bihalal ini termasuk khasiyah tipologi masyarakat Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tapi meskipun demikian, menariknya baik secara etimologi, secara lugatan, secara bahasa, atau secara terminologi, secara istilah, kata-kata halal bihalal ini disadari atau tidak bersumber dari hadisnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm, kata Rasulullah SAW, qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun. Sallu ala Rasulillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya tanggungan pada saudaranya, min irdihi, mungkin dia pernah menghibahnya, menghinanya, yang berkaitan dengan ird, karena Rasulullah SAW telah menegaskan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala fashhad anni qad ballagt. Rasulullah pernah mengatakan ketika Rasulullah haji di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, di negeri yang mulia, baladillahil haram, kata Rasulullah, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian sesama muslim, wa amwalakum, harta kalian sesama muslim, wa a'radakum, dan harga diri kalian sesama muslim haram. Nggak boleh saling rampas harta, nggak boleh saling menumpahkan darah, nggak boleh saling menumpahkan harga dirinya, saudara, merendahkan harga dirinya. Itu diagungkan oleh Allah dan diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haram. Kata Rasulullah, man kana indahu madlamatun min ahli akhihi min irdihi aw ghairihi, siapa yang punya tanggungan dari saudaranya, baik tanggungannya berupa harga dirinya, mungkin pernah diomongin, mungkin pernah dihina, mungkin pernah digunjing, mungkin pernah direndahkan, mungkin pernah difitnah, au ghairihi, atau selainnya, hartanya mungkin ada tanggungan, atau mungkin ada tanggungan yang lain-lainnya. Apa kata Rasulullah? Redaksi hadisnya, falyatahallalhu minhu, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia minta halal dari saudaranya al-yawm, hari ini, kata Rasulullah SAW, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, kata Rasulullah, sebelum datang satu hari yang uang nggak bermanfaat lagi, dinar nggak bermanfaat lagi, dirham nggak bermanfaat lagi, yang bermanfaat adalah amal soleh. Karena kalau udah datang hari itu, kata Rasulullah, maka kalau kita punya tanggungan sama orang lain, manakala kita punya pahala, pahala kita diambil diberikan ke dia kalau kita belum minta halal, saudara. Manakala kita nggak punya pahala tapi kita tersisa dosa, maka dosa orang tadi yang kita punya tanggungan terhadapnya diambil diberikan ke kita. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah selamatkan ya ikhwan. Maka kata Rasulullah, apa solusinya? Falyatahallalhu minhu, kata Rasulullah, minta halal dari saudaramu tadi yang kamu punya tanggungan kepadanya, minta halal.
inilah yang diterjemahkan oleh ulama-ulama Indonesia, maka disebut dengan istilah halal bi halal, agar kita di dunia udah beres, sudah selesai. Makanya nikmat kita saudara sebagai umat Islam, Allah kasih Idul Fitri. Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada Idul Fitri, nggak ada kesempatan maaf-maafan seperti ini, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita umat Rasulullah, Allah kasih Idul Fitri, kesempatan halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan, saling meridhai. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan harus dirinci kalau meminta maaf, disebutkan saya melakukan ini. Tapi sebagian ulama lain mengatakan kalau sekiranya dirinci masalahnya makin rumit, nggak usah dirinci, cukup minta maaf secara global. Khawatir kalau dirinci disebutin akhirnya bukannya maafan malah berantem saudara. Ngomongin nanti begini, bukannya maafan malah jotos-jotosan saudara. Sebagian ulama mengatakan kalau sekiranya dirinci bikin makin rumit masalah, bikin makin susah, bikin makin bermusuhan, bikin makin marah, nggak usah dirinci, maaf-maafan. Allah Karim, Allah Rahim, dikasih kita kesempatan Idul Fitri saudara. Ulama kita menangkap kesempatan luar biasa ini, dibikinlah tradisi luar biasa, istilah yang bid'ah hasanah, istilah yang bid'ah tapi baik, halal bihalal, saling minta halal, saling minta ridha. Istilah ini diambil sekali lagi dari redaksi hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Mudah-mudahan dosa-dosa kita sesama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Halal bihalal ini sangat penting saudara, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Sebab kita puasa kemarin sebulan Ramadan penuh, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa kita puasa sebulan penuh sih? Kita puasa sebulan penuh, nggak makan, nggak minum di siang hari, nggak bersetubuh saudara, berusaha bertarung melawan hawa nafsu. Kalau betul-betul puasanya mau berbobot, Allah nyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ibarat sekolah, ahibba'il kiram, kita sekolah SD, indikator kelulusannya jelas, dapat ijazah SD. Sekolah SMP, indikator kelulusannya jelas, dapat ijazah SMP, SMA dan seterusnya. Maka kalau Ramadan diibaratkan madrasah Ramadan, indikator kelulusan kita di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah suatu saat di hari raya, dan ini banyak dibawakan oleh para dai saudara, tapi ini memang harus didengungkan setiap saat ikhwan. Sayyidina Ali di hari raya ketika beliau jadi Amirul Mukminin, makan roti yang keras saudara, yang biasa dimakan sehari-hari. Biasanya orang kalau hari raya makan makanan yang enak, masak-masakan yang mewah, wajar. Tapi dilihat saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahnya makan sepotong roti, padahal beliau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ya ikhwan, ini cakupannya lebih dari presiden saudara. Makannya sepotong roti sampai orang-orang di sekitar beliau bertanya, wahai Amirul Mukminin, hadza Id, ini hari raya, kenapa kau cuma makan sepotong roti? Orang-orang lain masak mewah tapi kau hanya makan sepotong roti. Kau Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Sallu ala Rasulullah. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini definisi daripada Id yang lulus dari bulan Ramadan. Kata beliau, al-yawm indi Id, wal amas indi Id, wa gadan indi Id, wa kullu yawmin lam na'sillah fahuwa Id. Kata Sayyidina Ali, ya hari ini memang Id, hari ini hari raya, tapi bagiku kemarin juga hari raya, bagiku besok juga hari raya, bagiku lusa juga hari raya, bulan-bulan berikutnya pun bagiku hari raya. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa tolak ukur hari raya? Hakikat daripada Syawalan, hakikat daripada Lebaran, kulla yaumin lam na'sillah fahuwa Id.
hari raya yang sesungguhnya setiap hari kau tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari tersebut bagi kita adalah hari raya, saudara. Walaupun bukan Syawal, walaupun hari-hari lainnya. Makanya siapa yang lulus di bulan Ramadan, maka orang yang betul-betul bisa mewujudkan la'allakum tattaqun. Kenapa kita harus lulus di bulan Ramadan, saudara? Karena kalau nggak lulus konsekuensinya bahaya. Ini pilihannya antara selamat nggak selamat, saudara. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menaiki mimbar, tahu-tahu beliau mengatakan amin 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 3 kali. Padahal nggak ada yang doa, biasanya amin diucapkan kalau doa. Untungnya pilpres sudah selesai, kalau nggak ngucapin amin sensitif ini, saudara. Naik mimbar amin amin amin. Sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kau mengatakan amin ya Rasulullah? Padahal nggak ada yang membaca doa. Di antara salah satu daripada 3 tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril doa, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Celaka kalau ada seorang hamba adraka Ramadan, Allah kasih nututi bulan Ramadan, dikasih panjang umur, tapi selesai dari bulan Ramadan lam yughfarlah, nggak dapat ampunan Allah. Padahal Ramadan diobral ampunan, pintu rahmat dibuka sebesar-besarnya, tapi masih nggak bisa dapat ampunan Allah. Kata malaikat Jibril, celaka. Doanya Jibril diaminkan Rasulullah, amin. Yang nyumpahin Sayyidul Malaikah, yang mengaminkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyiduna Muhammad. Saya mau tanya orang Surabaya, kira-kira sumpah yang nyumpahin Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, itu gobul apa enggak kira-kira tuh? Kalau ada kata yang lebih besar dari qabul itu, saudara. Maka pilihannya, kalau kau lulus di bulan Ramadan, rahmat Allah kau dapat. Tapi kalau kau nggak lulus sampai keluar dari Ramadan, nggak berhasil dapatkan ampunan Allah, nahnu ala khatarin azim. Kita kondisi yang bahaya, saudara. Karena Ramadan yang sudah luar biasa sekalipun, ternyata belum bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu al-afiyah. Maka apa indikatornya kalau kita mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan? Lihat bagaimana kita ba'da Ramadan, ya ikhwan. Berhasil nggak kita mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun? Kalau ada orang sebelum Ramadan yang tadinya ngentengin sholat, gampangin sholat, begitu masuk bulan Ramadan dia kena hawa Ramadan, aura Ramadan yang positif luar biasa. Akhirnya dirinya sadar, tertanam dalam hatinya betapa pentingnya sholat. Man aqamaha faqad aqamad-din, wa man, siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agama dalam dirinya, saudara. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang besok ditanya hamba pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Sebelum Ramadan sholatnya masih sembarangan, begitu masuk bulan Ramadan tergugah hatinya memperbaiki sholat. Setelah selesai Ramadan sholatnya jadi istiqamah, jadi rapi, tanda, saudara, la'allakum tattaqun. Tanda berarti dia berhasil lulus jadi bulan Ramadan, saudara. Tanda juga berarti dia dapat Lailatul Qadar kemarin, ibadah Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat kabarnya. Kalau sebelum Ramadan yang tadinya sholat jamaahnya masih berat buat jalankan sholat jamaah, saudara, padahal pahalanya luar biasa. Begitu masuk Ramadan dididik dia di madrasah Ramadan selama sebulan penuh, maka di situ dia sadar sholat jamaah 27 kali lipat dia sholat sendiri. Kenapa? Kalau urusan dunia yang kasat mata terlihat 1:27, pasti kita pilih 27, saudara. Tapi kenapa giliran urusan akhirat mentang-mentang tidak kasat mata, tidak terlihat, sudah jelas-jelas Nabi katakan 1:27, masih memilih yang 1, saudara, menghindar dari yang 27. Begitu Ramadan dia sadar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla as-salawatil khams fil jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Kamu mau makom tinggi nggak susah-susah,
man shalla shalawatil khams fi jamaah, siapa yang salat 5 waktu berjamaah, kata Rasulullah, faqad mala'a barran wa bahran ibadatan, maka saking banyaknya pahalanya seolah-olah dia mengisi lautan dan daratan dengan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, simple salat jamaah. Begitu Ramadan kesadaran itu tumbuh ya ikhwan, kesadaran khawatir akan apa yang diancamkan oleh Rasulullah. Ketika di zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah mau sholat di masjid, dilihat ada beberapa orang yang sengaja nggak hadir. Saudara, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah punya ham, Rasulullah punya keinginan, tapi keinginan rencana Nabi ini diutarakan sama Rasulullah. Rencana Nabi diutarakan, dan ini diriwayatkan dalam hadis sahih. Kata Rasulullah, aku pengen rasanya aku suruh orang dulu ngimamin sholat, kemudian aku keluar, aku ajak sebagian pemuda-pemuda, aku kumpulkan kayu bakar. Kata Nabi, aku ingin datangi rumah-rumah yang gak sholat jamaah, aku mau bakar rumahnya, kata Nabi. Saudara, itu kalau zaman sekarang udah dituduh radikal itu, tapi ini Rasulullah, ini ketegasan Rasulullah, karena Rasulullah tahu betapa ruginya. Maka begitu selama Ramadan, dididik di Ramadan, dia sadar, dia berubah ya ikhwan, sehingga keluar dari Ramadan dijaga sholat jamaahnya ma ba'da Ramadan, tanda berarti dia lulus. La'allakum, lihat diri kita masing-masing ya ikhwan. Kalau sebelum Ramadan ada yang masih memutuskan tali silaturahmi, dianggap enteng memutuskan tali silaturahmi gara-gara urusan kecil, kakak adik nggak tegur sapa, ponakan paman nggak tegur sapa ya ikhwan, sepupu nggak tegur sapa, kadang-kadang urusan fulus nggak seberapa, gara-gara urusan ketersinggungan, kadang-kadang urusan emosi, urusan egois, saudara yang wajib disambung rahim nggak tegur sapa satu sama lain. Begitu masuk Ramadan dia sadar betapa fatalnya memutuskan tali silaturahmi. Sampai-sampai saudara di dalam riwayat disebutkan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, saudara, ini riwayat dikutip oleh Imam Al-Haddad, orang memutuskan tali silaturahmi, na'udzubillah min dzalik, jangankan mati di Makkah, andai dia mati di perut Ka'bah, mati dalam keadaan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati di perut Ka'bah, mungkin sedunia akan bilang husnul khatimah, mati dalam Ka'bah ya akhi, tapi dia dalam keadaan terlaknat. Inna rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati', jangankan orang yang memutuskannya, bahkan orang sekitarnya kena imbas, kena sial. Saudara, rahmat Allah gak turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Imam Al-Haddad mengatakan, kalau orang kaumnya saja dapat dampak sial gara-gara satu memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan orang itu sendiri? Kaumnya saja dapat sial gara-gara ada yang memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan orang itu sendiri? Saudara, la ilaha illallah. Kok kita dengan enaknya cuma gara-gara mempertahankan ego, mempertahankan gengsi, sampai siap dilaknat sama Allah. Cuma gara-gara uang gak seberapa yang bakal kita tinggal mati, sampai siap dapat laknatnya Allah. Seberapa hebat ego yang kita pertaruhkan, itu yang kita pertahankan, sampai kita berani dapat laknat Allah dengan memutuskan tali silaturahmi. Saudara, mungkin di sini ada yang di hatinya berbicara, waduh Beb, kalau saya yang negor duluan, saya kan lebih tua, wah bisa besar kepala itu saudara saya nanti. Kalau saya yang negor duluan nanti, wah bisa makin jadi-jadi itu orang. Kalau saya yang nyambung duluan, wah. Saudara, setan sedang bisikan itu ke hati anda. Kenapa? Karena setan tahu bagaimana cara masukkan anak Adam ke laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, setan gak akan rela anda terlebih dahulu mengulurkan tangan meminta maaf kepada saudara kita, ibadallah. Setan gak akan rela, anda akan dibujuk bagaimana caranya supaya jangan sampai kita nyambung tali silaturahmi. Saudara, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas-jelas mau menyelamatkan kita dari setan, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Laisal wasil bil mukafi, orang yang betul-betul nyambung tali silaturahmi bukan yang baik dibalas baik. Kalau baik dibalas baik, wajar atau tidak? Wajar.
senyum dibalas senyum wajar, khair dibalas khair wajar, baik dibalas baik wajar, nggak ada yang istimewa, emang sudah seharusnya. Tapi yang betul-betul yang menyambung tali silaturahmi, yang didoakan oleh Rasulullah akan panjang umur, yang akan luas rezeki, siapa? Man idza qata'tahu wasalak, orang yang manakala kamu putus, kamu nggak tegur dia, kamu putus silaturahmi tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, saudara, tapi dia duluan yang mengulurkan tangan kepadamu, dia duluan yang minta maaf kepadamu, dia duluan yang nyambung, dia duluan yang negor. Nggak peduli mau dibilang rendah, mau dibilang hina, mau dibilang nggak punya harga diri, mau dibilang besar kepala, nggak peduli, yang penting saya dapat rahmat Allah, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita lihat diri kita masing-masing, kembalikan ke diri kita masing-masing, ikhwan. Kalau kita seperti itu setelah dididik di madrasah Ramadan, berarti kita termasuk yang la'allakum tattaqun. Yang sebelum Ramadan masa bodoh, nggak peduli sama umat Islam, yang penting anak saya, istri saya kenyang, umat Islam yang lain bodoh amat, sabodo teing kalau kata orang Sunda, saudara. Yang penting keluarga saya, anak saya, istri saya kenyang, umat Islam lain bukan urusan saya, tetangga saya bukan urusan saya, saudara sesama muslim yang lagi dihajar bukan urusan saya. Begitu dididik selama bulan Ramadan, merasakan haus dan lapar, tumbuh kepedulian dalam hatinya untuk membantu orang-orang yang susah karena dia merasakan lapar, saudara. Tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada sabda Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang nggak peduli sama urusan umat Islam, maka bukan bagian dari kami, saudara. Begitu selesai Ramadan, dia tunjukkan perhatiannya kepada sesama muslim, saudara. Itu berarti tanda la'allakum, ya Allah, kita butuh perhatian kepada sesama muslim. Lihat saudara-saudara kita di sekitar kita, apalagi di Palestina, saudara. Sampai ini hari, ya ikhwan, 200 hari Taufanul Aqsa, 200 hari saudara-saudara kita di Gaza dihantam, dibombardir. Sampai saat ini yang syahid sudah hampir 40.000 orang, saudara. Anda bayangkan, ini yang hadir paling nggak sampai 1.000. Bayangkan kalau semua dijejer jadi mayat, saudara. 40.000 orang, kebanyakan anak-anak kecil dan perempuan. Makanya saya selalu mengatakan, oh kalau ada yang nyebut Israel, Israel itu negara pembunuh anak kecil dan perempuan, saudara. Betul atau tidak? Amerika dukung Israel, berarti Amerika negara pendukung pembunuh anak-anak kecil dan perempuan, saudara. Itu teroris sesungguhnya. Tapi tugas kita sama muslim, kemana kepedulianmu, saudara? Kau dididik sebulan penuh di bulan Ramadan, kau puasa, sorenya bisa buka puasa, tapi saudara kita di Gaza puasa dan tidak tahu kapan harus berbuka, saudara. Apakah kita berhasil dididik di bulan Ramadan? Bagaimana kepedulian kita, atau masih masa bodoh? Saya belum lama ceramah di acara Sayyid Abu Bakar Habsyi di sana, di Ampel. Begitu saya pertengahan ceramah, ada Habib Tahir Al-Haddar, Habib Tahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari Beydha. Luar biasa beliau, anak dari Habib Muhammad Al-Haddar yang kalau di foto-foto itu bewoknya merah. Salah satu guru daripada Syekhul Masyayikh Habaib, mertuanya Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, mertuanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, ulama besar Habib Muhammad Al-Haddar. Begitu saya selesai ceramah, saat itu saya lagi pertengahan ceramah, Habib Tahir Al-Haddar datang. Saat Habib Tahir Al-Haddar datang, habis saya selesai ceramah, saya bahas Palestina saat itu. Begitu selesai saya bahas Palestina, beliau ceramah. Setelah itu beliau ceramah tentang Palestina lebih keras dari saya. Selesai beliau ceramah, beliau datang ke saya, Hanif, farihna bakal laylah, kata dia, ana senang malam ini. Kenapa Habib? Ente tahu, anak keliling 2 bulan, anak keliling min majlis ila majlis, dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis, dari maulid ke maulid, wala wahid yatakalaman Palestina. Padahal saudara kita lagi dibantai, satu nggak ada yang bicara soal Palestina, saudara. Jangankan jihad, jangankan turun perang, untuk peduli saja, bicara saja berat, saudara. Menunjukkan keberpihakan saja berat. Bagaimana mau gembirakan hati Nabi Muhammad?
sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Selesai lepas Ramadan, bagaimana kepedulian kita kepada sama muslim, bagaimana kepedulian kita kepada ikhwanana fi Filistin, bagaimana kepedulian kita kepada fuqara masakin di sekitar kita, ya ikhwan. Kalau kita semakin baik kepedulian kita, semakin meningkat kepedulian kita, berarti sukses kita mendapatkan ijazah la'allakum, dan seterusnya qis ala dhalik. Kita lihat semua aspek kehidupan kita bagaimana, apakah semakin dekat kepada kebaikan? Kalau semakin dekat kepada kebaikan, maka insya Allah itu pertanda baik, saudara. Mudah-mudahan kita semua nih tahun dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Mudah-mudahan kita tahun ini kita nggak keluar dari Ramadan yang kemarin, kecuali Allah udah hapus semua dosa kita, Allah udah hapus semua dosa orang-orang tua kita, Allah perbaiki keadaan umat Muhammad, Allah jadikan kita termasuk yang minal a'idin wal faizin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Yang terakhir yang ingin saya bahas, yang kedua, saudara, karena udah hampir 7:30, ahibail kiram, insya Allah nanti kita lanjut pengajian lagi malam Selasa di Masjid Nur Syamsiah. Itu kajian, ada tanya jawab, insya. Kalau ini acara halal bihalal, bukan kajian. Kalau itu kajian tematik malam Selasa. Siap hadir? Siap ramaikan? Siap syiarkan? Takbir!